Aku pinjam uang 300.000 saat itu dari orang tuaku. Dan yang banyak orang gak tahu, setiap hari Minggu setelah sholat subuh aku berangkat ke tempat supplier aku untuk milih dan ambil produk. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, I hope you're doing well wherever you are. Episode ini akan jadi episode yang sangat spesial dan personal buat aku karena aku akan cerita gimana aku memulai bisnisku Vintage House Indonesia. Mungkin kalau teman-teman lihat Instagramnya sekarang, gak akan percaya kalau bisnis itu dimulai oleh anak berusia 16 tahun. Sedikit flashback, dulu waktu tahun 2014, aku masih duduk di kelas 2 SMA, teman-teman seangkatanku tuh lagi bangga-bangganya pakai brand internasional. Lo gak keren deh kalau gak pakai tas JanSport, atau hoodie Pull & Bear, atau gak nenteng tas Zara. Memang pada saat itu variasi produk tuh sangat sedikit, kayak adanya tuh kayak brand-brand internasional doang. Bahkan aku sendiri wondering, memang ini brand lokalnya pada kemana? Tapi kalaupun kita nemu, kualitas dan desainnya tuh masih kurang fit sama pasar. Kemudian aku pindah ke Bandung dan aku terkejut. Wow, karena di sini kaget banget, di mana-mana semua orang jualan. Bahkan di mobil tuh di pinggir jalan semua orang jualan. Dan di Bandung juga banyak banget sentra-sentra produksi. Jadi aku kepo, ini pada jualan apa sih? Aku datengin nih satu-satu. Jualan apa sih? Harganya berapa? Kualitasnya kayak gimana? Dan ternyata menurutku, they're not bad at all. Walaupun beberapa butuh referensi desain dari kita, tapi overall they're so underrated. Dari sana aku mendapat calling. Sepertinya ini adalah panggilanku untuk spread the love and awareness towards local products di generasi muda Indonesia. Dan gimana cara mulainya? I start with myself. Aku pinjam uang 300.000 saat itu dari orang tuaku untuk beli beberapa piece produk. Dan yang banyak orang gak tahu, supplier aku itu hanya bisa ditemui di hari Minggu jam 5:30 pagi. Jadi setiap hari Minggu setelah sholat subuh aku berangkat ke tempat supplier aku untuk milih dan ambil produk. Di situ aku pilih barang-barang yang sekiranya oke untuk dijual. Kemudian sampai rumah aku quality control, aku cek, aku pastiin gak ada bolong, gak ada kotor dan layak untuk dijual. Kemudian aku fotoin satu-satu nih si produknya. Waktu itu aku foto produk di garasi rumah nenek aku yang dicat warna putih. Dengan alat-alat seadanya, aku cuman pasang satu buah paku, satu buah hanger kayu, dan aku foto pakai HP aku sendiri. Dan karena di garasi, aku hanya mengandalkan cahaya matahari, jadi kalau mendung aku nggak bisa photoshoot. Setelah foto, aku lipat dan susun si produknya dengan rapih. Gak lupa juga aku namain dan aku data. Terakhir aku upload. Satu-satu aku upload di hari Minggu. Dulu tuh belum ada batasan, jadi sehari bisa langsung upload 100 produk juga bisa. Kemudian jangan lupa habis itu aku masih balesin chat-chat customernya alias ngadmin. Yes, aku waktu itu adalah seorang solo fighter dan Vintage House waktu itu adalah sebuah bisnis reseller. Jangan lupa, aku juga masih seorang anak SMA yang sedang berjuang untuk masuk perguruan tinggi favorit. Jadi kalau weekday itu kira-kira kesibukan aku kayak gimana? Jam 7 sampai jam 3 aku sekolah. Dan karena aku punya bisnis, aku selalu curi-curi balas chat customer. Antara saat guru-guru lagi gak lihat atau lagi istirahat, aku balas chat. Dan itu aku sering banget diomelin kayak, sis late respon banget sih, niat jualan gak sih? Aku sering banget digituin, padahal kan aku lagi belajar ya guys. Habis itu sela-sela sekolah, aku bimbel. Tapi di sela-sela itu, aku biasanya nulisin satu-satu shipping label. Waktu itu aku nggak tahu kalau shipping label tuh bisa di print. Jadi aku tulis satu-satu nama, alamat, nomor HP, pesanan customer di label Tom & Jerry kalau kalian tahu. Setelah itu aku bimbel kurang lebih sampai maghrib. Habis maghrib aku pulang, aku packing satu-satu semua orderan customer. Dan waktu itu aku nggak tahu kalau packaging itu harus rapih dan tidak transparan. Dan aku cuman pakai plastik bening buat baju sampai dimarahin ekspedisi. Habis itu kirim ke ekspedisinya, malam-malam aku makan dulu, aku mandi, aku istirahat sebentar. Habis itu aku lanjut lagi deh belajar, ngerjain PR, belajar buat ulangan karena aku waktu itu masih SMA. Nah,
Kurang lebih seperti itu dulu, Senin sampai Sabtu aku, dan Minggu diulang lagi kayak gitu ke supplier, ngerjain semua bisnis. Dan memang bisa dibilang kurang normal untuk anak SMA pada umumnya yang banyaknya main, bergaul sama teman-teman, cuman aku full dengan belajar dan ngerjain bisnis aku sendiri. Balik lagi ke memulai bisnis aku, marketing awalnya tuh kayak gimana sih? Nah, ketika aku bikin bisnis, yang pertama pasti aku lakuin adalah aku perkenalkan bisnis aku ke orang-orang yang dirasa target market aku. Waktu itu aku jualan knitwear dan aku rasa target market aku adalah teman-teman aku sendiri. Karena pada waktu itu anak SMA tuh gaya-gayaannya dengan pakai sweater, pakai hoodie ke sekolah ataupun ke bimbel. Jadi waktu itu aku chatin satu-satu, "Hai, aku jualan knitwear nih, IG-nya Vintage House Indonesia. Kamu boleh cek ya. Oh iya, jangan lupa ketika kita chat, kita kasih tahu Instagram bisnis kita, Instagramnya harus udah ready. Karena kalau enggak, mereka nanti cek tapi isinya kok kosong." Kenapa sih kita harus introduce bisnis kita ke teman-teman atau target market kita? Ya iyalah, siapa lo? Kalau kamu jadi anak baru juga masuk sekolah, disuruh ke depan kan, perkenalin diri. Yang sering ditanyain, kalau mereka nggak beli gimana? Ya nggak apa-apa, justru tujuannya introduce adalah kita membangun awareness tentang bisnis kita. Jadi kalaupun mereka nggak beli, kita tuh sebenarnya nancepin kuku untuk mereka tahu, oh Saskia tuh jualan ini loh. Kalaupun mereka nggak langsung beli, bisa jadi mereka belinya nanti ketika mereka butuh. Atau bisa jadi kalau ada teman mereka yang butuh atau kenalan mereka yang butuh, mereka akan rekomendasi brand kita. Nah, kalau strategi yang zaman sekarang ini nih, kayak gimana sih Sas? Nah, zaman sekarang strategi yang masih suitable, tentu saja personal chat masih suitable, share ke grup masih suitable. Untuk share story, share TikTok masih suitable. Jangan lupa teman-teman, keluarga semua juga kamu mintain bantuin buat share. Nah, jangan lupa juga untuk cek target market kamu tuh siapa. Mereka terima informasi dari mana ya? Kalau target market aku sendiri nih, kan anak muda. Oh, mereka tuh taunya dari Instagram, entah dari ads, dari influencer. Maka dari itu menurut aku strategi yang suitable buat aku adalah ads, endorsement, kemudian bikin giveaway dan posting kayak gitu. Kemudian lanjutkan strategi yang sudah diadaptasi dengan zaman dan target market kamu. Contohnya dulu mungkin Instagram atau Snapchat famous banget, sekarang muncul nih TikTok, berarti kan kamu juga harus adaptasi nih ke TikTok. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara tahu strategi yang pas? Ya caranya tahu ya dicoba. Karena dengan dicoba kita bisa tahu nih strategi mana yang sekiranya cocok atau nggak cocok di bisnis kita. Dan selama mencoba itu kita juga perlu konsisten. Karena dengan konsisten kita bisa dapat data yang banyak. Mana nih strategi yang cocok dan enggak di bisnis kita. Mana yang bisa digedein lagi modalnya dan enggak. Dan ketika kita mulai coba-coba ini si strategi, mulailah sedikit-sedikit. Karena bakal banyak banget yang dicoba dan kita nggak tahu mana yang gagal, mana yang sukses. Tapi ketika udah ketahuan mana strategi yang cocok, kalian bisa kok gedein lagi budget kalian untuk strategi tersebut. Ingat juga teman-teman bahwa bisnis itu nggak instan. Vintage house yang kalian lihat sekarang adalah vintage house yang Saski bangun 7 tahun lalu. Tapi apakah harus selama itu? Nggak juga, semakin bagus teman-teman beradaptasi dengan target market kalian, harusnya hasilnya bisa lebih baik. Selama perjalanan ini banyak nggak sih kesalahan yang udah pernah dilakuin? Banyak banget dan kesalahan itu pasti. Aku pernah rugi, aku pernah clash sama partner bisnis, aku pernah salah strategi, aku pernah ditipu. Tapi dari semua kesalahan yang pernah aku lakuin, yang terpenting adalah aku evaluasi. Kira-kira di mana nih strategi yang aku lakuin salah. Dan dari situ aku coba cari mana nih kemungkinan strategi yang cocok dan aku berevolusi. Aku mencoba strategi baru tersebut dengan harapan bisnisku bisa berjalan dengan lebih baik. Finally, here comes the end of today's session. Tapi let me recap for you guys key notes dari cerita aku membangun bisnis kali ini. Yang pertama ada know your why. Kenapa penting banget buat teman-teman know your why? Jadi kalau teman-teman tahu kenapa kalian pengen bikin bisnis, kalian bisa punya base yang lebih settle. Kalian tahu kalian mau ngarah kemana, kalian bisa examine mana strategi yang lebih cocok. Dan kalau nanti di jalan ada rintangan,
kalian bisa lebih survive. Why aku sendiri adalah yang tadi. Aku pengen mengembangkan brand-brand lokal, produk-produk lokal Indonesia sehingga generasi muda Indonesia lebih suka dan aware terhadap produk lokal. Dan selain itu, aku juga memang passionate di bidangnya. Kalau why teman-teman, kira-kira apa? Yang kedua, if you never try, you'll never know. Aku nggak akan pernah tahu kalau ternyata produk-produk lokal sebagus itu. Kalau dulu aku nggak coba nih datengin si vendor-vendor yang ada di jalanan. Aku juga nggak akan tahu kalau vintage house ternyata bisa berkembang. Kalau dulu aku nggak pernah ngechatin satu-satu temenku dan coba bikin bisnisnya. Jadi nanti sepanjang jalan akan ada strategi juga yang sekiranya cocok atau enggak. Tapi kalau teman-teman nggak pernah cobain, ya teman-teman nggak akan pernah tahu. Yang ketiga, start small, start now. Dulu aku mulai juga seadanya, modal 300.000. Kalau nyobain strategi juga budgetnya dikit-dikit. Tapi dari situ sepanjang jalan emang banyak banget strategi yang kita cobain. Nah, dengan start small kita bisa punya budget untuk nyobain berbagai macam strategi. Nanti kalau udah ketahuan mana yang cocok, bisa digedein kok budgetnya. Dan yang terpenting lagi, start now. Karena kalau teman-teman cuman wacana aja, kapan jadi bisnisnya? Yang keempat, know what to sell and who is your target market. Jadi pada waktu itu, karena aku tahu anak SMA gaya-gayaannya dengan sweater dan hoodie, aku memutuskan untuk menjual knitwear. Dan target market aku sendiri adalah teman-teman aku sendiri. Dan dari situ, aku jadi bisa tahu, oh mereka tuh tahu informasi, beli produk, behaviornya kayak gimana sih. Dengan kayak gitu, aku bisa dengan lebih mudah menjalankan bisnis aku. Yang kelima, be consistent and be adaptive. Karena sepanjang jalan, behavior market, trend market, kebutuhan market itu semuanya berubah. Tolong diingat, as an entrepreneur kita harus banget ingat bahwa the only constant thing is change. Dimana kita harus banget berteman dengan ketidakpastian. Maka dari itu, dari semua perubahan yang ada di market, kita harus bisa adaptif. Karena that's the only thing we can survive. Yang terakhir, evaluate dan evolve. Tenang, kita bakal selalu bikin kesalahan. Tapi ingat aja bahwa kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki dan mencoba untuk lebih baik. Teman-teman, yang aku ceritain barusan baru sedikit bagian dari cerita penuh aku membangun bisnis ini. Nanti aku akan share lebih lengkapnya, baik tentang HR, finance, operation, marketing, bahkan mindset di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman kepo, bisa stay tune ya. Kalau ada topik yang kalian kepoin atau pengen aku bahas, bisa banget tinggal komen di bawah atau DM ke Instagram aku @saski_4 kali. Dan kalau video-video yang aku share berasa bermanfaat, boleh banget teman-teman klik subscribe, like, dan share ke teman-teman atau keluarga yang sekiranya membutuhkan.